Setelah menyadari semuanya, Si Hao terpana dan bersemangat, ia juga telah mengalami pemurnian dari kuali itu hingga meningkatkan potensinya hingga sekarang. Kuali hitam itu akan meningkatkan kualitas dari obat. Kuali kuno adalah obat yang harta, sebagai negara kuno juga, mereka memiliki kesan mendalam tentang klan penentang surga klan batu yang menjaga harta karun tertinggi. Nenek moyang klan batu sangat waspada, dan bisa juga dikatakan bahwa mereka takut akan hal-hal yang akan terjadi pada klan mereka. Akibatnya, setelah mendirikan negara mereka, mereka segera menyembunyikan artefak kuno yang langka bersama dengan salah satu warisan utama mereka. Teman kecil, dengan bakat bawaanmu, jika kamu memasuki ibu kota negara batu, aku percaya bahwa Kaisar Manusia pasti akan memilihmu sebagai penggantinya. Keempat resep pil itu pasti akan jatuh ke tanganmu, salah satu tokoh raja berbicara untuk mengarahkannya ke sana. Si Hao mengangguk. Untungnya, dia tidak harus pergi ke ibu kota negara batu, karena resep pil yang sempurna dan lengkap ada di desa batu. Tidak perlu baginya untuk memohon kepada orang lain. Setelah itu, mereka duduk dan mendiskusikan berbagai hal secara bersahabat. Meskipun Si Hao berasal dari generasi muda, tidak ada yang memandang rendah dirinya. Dia memiliki bakat luar biasa di jalur kultivasi, membuat banyak raja tua menghela nafas dengan kekaguman. Mereka juga memberikan saran dan masukan buat kultivasi Si Hao di masa depan dan juga pergaulannya, bahkan mereka menyuruh dia berkultivasi tertutup selama 20 tahun untuk menghindari orang yang berkomplot membunuhnya, namun Si Hao merasa hal tersebut tidak sesuai dengan kultivasinya. Dia memiliki keberanian untuk menghadapi badai dan melawan semua kesulitan untuk memoles dirinya sendiri. Si Hao tahu jalannya sendiri dan mengerti bagaimana dia harus maju. Dia tidak akan menempatkan dirinya dalam bahaya, tetapi juga tidak akan menyembunyikan dirinya di sudut untuk mempertahankan hidupnya. Jalur daunnya adalah sesuatu yang harus dia ciptakan sendiri. Kali ini, Si Hao memperoleh banyak hanya dari diskusi tentang dao saja oleh raja-raja tua ini. Yang paling penting adalah bahwa para tetua ini tahu banyak informasi obat unik di pegunungan gurun. Ada beberapa informasi rahasia lainnya. Misalnya, Raja Sembilan Roh memberitahu Si Hao bahwa ada tanah emas di dalam wilayah gurun di mana bahkan batu-batunya adalah emas yang berguna untuk memurnikan tubuh seseorang. Setelah itu dia pamit dan meninggalkan mereka lalu pergi menemui teman-temannya lagi. Burung merah besar berkata, apakah kalian semua tahu di mana roh penjaga negara api berada? Putri Huolinger akan datang sebentar lagi. Anda bisa langsung bertanya padanya, kata singa berkepala 9. Si Hao merasa ada yang tidak beres. Ketika dia berbalik, dia hanya melihat seekor harimau putih bergegas melewati gerbang halaman ini. Itu adalah Raja Harimau Putih Gunung Binatang Makam Barat. Mayat binatang buas kuno dikubur di bawahnya, menjadikannya kuburan kuno. Ada banyak orang yang pergi ke sana untuk menggali harta karun, dan pernah ada seseorang yang memperoleh benda suci, namun wilayah itu yang sangat aneh itu menjadi tanpa penghuni. Namun, makam kuno ini memiliki energi spiritual yang jauh lebih kaya daripada tempat lain, memungkinkan kekuatan Gunung Binatang Makam Barat menjadi jauh lebih kuat. Mereka khawatir Raja Harimau Putih mencari pembunuh anaknya ke sini, tetapi Si Hao tidak takut. Segera setelah itu, Si Hao bertanya kepada mereka di mana semua jenis rumput spiritual berada. Itu karena dia tahu isi dari 5 resep pil. Jika dia ingin menerobos dalam waktu sesingkat mungkin, sekaranglah saatnya untuk mulai mengumpulkan semua jenis obat spiritual. Resep apapun membutuhkan lusinan hingga lebih dari 100 rumput obat, dan tidak ada yang biasa. Dia bahkan membutuhkan darah binatang buas dan serangga aneh seperti kelabang langit perak dan kalajengking emas. Mereka menjelaskan bahwa bambu musim semi kuning muncul di Gunung Binatang Makam Barat. Di antara bahan utama yang dicari Si Hao, bambu musim semi kuning benar-benar diperlukan. Ia memutuskan akan pergi ke sana walaupun di sana ada makam kuno dari 10 setan kuno. Memungkinkan di sana cukup berbahaya. Setelah itu ia mengajak teman-temannya untuk melihat-lihat dan memilih apa yang tersedia. Benar saja, ada beberapa obat berharga, beberapa di antaranya benar-benar berguna baginya. Mereka berpisah untuk membantu Si Hao mengumpulkan rumput obat. Di dalam halaman sudah banyak orang yang datang, ada banyak tanaman obat di dalam pegunungan surgawi. Ada beberapa yang membawa beberapa batang obat spiritual yang jarang terlihat di luar, dan ini semua tentu saja sangat mahal, mereka akan saling bertukar sesuai kebutuhan masing-masing. Si Hao melihat seseorang yang dia kenal, Yun Si berpakaian ungu ada di sana, ia segera menjumpainya. Di masa lalu, Si Hao telah bergulat dengannya dan bahkan menggigit telinganya.
Yunsi membencinya sampai mati, dan meskipun dia tidak lagi ingin membalas dendam setelah apa yang terjadi di kemudian hari, dia tetap tidak akan membiarkannya berakhir begitu saja. Yunsi segera meraih tangan Si Hao, ekspresi banyak makhluk berdarah murni segera berubah. Yunsi sangat terkenal di kalangan generasi muda dan merupakan salah satu yang dipegang banyak orang di hati mereka sebagai dewi mereka. Namun, saat ini, dia benar-benar dengan sukarela meraih lengan pemuda itu. Ini membuat mereka benar-benar terkejut. Apakah kamu sudah memikirkannya dan ingin dibawa kembali? Apa kau akan menjaga desaku? Si Hao bertanya. Wajah cantik Yunsi sedikit memerah, dan segera melepaskan lengan Si Hao. Namun, Si Hao tidak mengizinkannya untuk melepaskannya dan bertanya, bahkan jika kamu ingin kembali ke desaku, kamu seharusnya tidak terburu-buru, kan? Di mana artefak magis surgawi klan saya? Tolong kembalikan artefak berhargaku. Saya bisa menggunakan barang-barang lain untuk menukarnya, kata Yunsi. Aku pikir kamu ingin kembali bersamaku kembali ke desaku, namun pada akhirnya, kamu ingin bertengkar tentang masalah ini. Dalam hal ini, tidak banyak yang perlu dikatakan. Si Hao menolak. Yunsi menanyakan hal apa yang dapat digantikan dengan artefaknya. Yunsi, apa sebenarnya yang dia berutang padamu? Ucapkan dengan lantang agar semua orang mendengarnya. Dengan begitu banyak orang di sini, bagaimana mungkin keadilan tidak terungkap, kata seorang pemuda dari pegunungan surgawi kuno. Ia adalah keturunan dari ras Peng bersayap emas, itu merupakan salah satu ras paling kuat di dunia dan mereka juga telah menjadi dewa. Selain itu, mereka yang menjadi dewa surgawi tidak hanya satu atau dua. Dari zaman kuno sampai sekarang, mereka selalu diperingkatkan dalam ras paling tirani di wilayah gurun. Mereka adalah anak langsung dari Kun Peng, dan memiliki garis keturunan yang paling kuat. Meskipun masih agak jauh dari 10 setan kuno, kekuatannya selalu mengejutkan. Ia menangkupkan tangannya dan berkata, Saudara Si, aku sudah tidak sabar untuk bertemu denganmu. Si Hao mengangguk dan tidak banyak bicara. Sebuah kilatan melintas melalui pemuda berambut emas. Dia juga bisa dianggap sebagai jenius yang tangguh dan sangat berbakat. Bahkan jika tokoh generasi yang lebih tua melihatnya, mereka juga akan berseru kagum. Dia tidak pernah menyangka bahwa Si Hao hanya akan mengangguk, membuatnya merasa agak tidak nyaman. Saudara Si, apa sebenarnya yang kamu ambil dari Yunsi? Bisakah Anda mengembalikannya saja? Kamu bahkan tidak tahu apa yang aku ambil, tapi kamu ingin aku mengembalikannya. Apakah Anda yakin saya berhutang sesuatu padanya? Kata Si Hao dengan tenang. Yunsi telah menyatakan bahwa kamu berhutang artefak magis padanya, jadi bagaimana mungkin ada kesalahan? Ia bertanya dengan ngotot. Saya katakan, saya pikir sebatang obat surgawi milik saya mendarat di klan Anda. Bisakah Anda mengembalikannya? Apakah itu tidak apa-apa? Mungkinkah hanya karena seseorang mengajukan permintaan? Maka itu pasti benar. Jika itu masalahnya, tolong kembalikan sebatang obat suci kepadaku, kata burung merah besar. Teman Dao, kamu membuat masalah tanpa alasan. Pemuda berambut emas itu menatap burung merah besar itu dan kemudian melihat ke arah Si Hao lagi dan berkata, Saudara Si, kamu jelas berutang artefak berharga kepada Yunsi. Jadi bagaimana mungkin kamu tidak mengembalikannya? Dengan identitas saudara Si saat ini, Anda tidak akan menolak untuk mengakui kesalahan ini, kan? Beberapa orang mengerti alasannya. Kemungkinan besar bukan hanya karena gadis berpakaian ungu itu terlalu cantik, tetapi juga karena dia adalah burung Peng. Dia tertarik pada teknik berharga Kun Peng milik Si Hao. Keinginan terbesar rasnya adalah untuk menemukan warisan Kun Peng yang tidak rusak. Mereka tidak akan mentolerir itu berakhir di tangan orang lain. Saat ini, rumornya adalah bahwa Si Hao mungkin memiliki teknik Kun Peng, jadi itu secara alami mengejutkan ras Peng emas. Meskipun ras ini sedikit jumlahnya, masing-masing dari mereka adalah makhluk berdarah murni yang menakutkan. Apakah saya membutuhkan pendapat Anda ketika berurusan dengan masalah saya? Kata Si Hao dengan santai. Pemuda berambut emas itu tidak puas. Ini adalah jenis penghinaan. Si Hao berbalik dan menatap Yunsi. Barang itu adalah hutang kakekmu padaku. Bukankah kita sudah membicarakan ini terakhir kali? Kenapa bertanya lagi? Yunsi meraihnya tanpa melepaskannya karena takut kehilangannya. Itu karena artefak magis itu terlalu penting, dan hanya sebagai pasangan mereka bisa membuat kunci yang bisa membuka gerbang sekte mereka. Pada kenyataannya, Si Hao sudah agak sadar. Ketika dia kembali ke desa, botak kedua telah memberitahunya bahwa artefak magis ini pasti tidak dapat dikembalikan.
Mereka harus sedikit khawatir terlebih dahulu, karena itu terlalu penting bagi mereka. Si Hao sudah menduga bahwa botak kedua mungkin mengetahui rahasia ras surgawi, dan itulah sebabnya ia terpaksa bersembunyi di 100 pegunungan yang menghancurkan sebelumnya. Kunci terpenting mereka untuk membuka domain surgawi sebenarnya tidak sengaja diberikan, jatuh ke tangan si Hao. Saya bersedia untuk bertukar dengan artefak magis surgawi lainnya, kata Yunsi. Si Hao menggelengkan kepalanya dan menolak. Saudara Si, bertingkah seperti ini tidak terlalu bagus. Ini awalnya adalah harta surgawi Gunung Surgawi. Jika Anda mengambilnya sendiri seperti ini, itu agak berlebihan, tegas pemuda itu. Anda juga telah melihat bahwa Yunsi mengakui dirinya sendiri bahwa barang itu adalah milik saya dan dia hanya ingin menukarnya. Mengapa orang luar sepertimu ikut campur? Kamu telah berbicara omong kosong selama ini. Mungkinkah kamu berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Kata si Hao dengan kesal, ia mengeluarkan auranya, membuat pemuda itu mundur dengan terguncang. Pemuda itu berkata, apa maksudmu orang luar? Yunsi akan menjadi kakak ipar saya di masa depan, jadi saya secara alami dapat membela apa yang benar. Kenapa aku tidak bisa? Omong kosong. Saya tidak ada hubungannya dengan ras Anda, balas Yunsi. Ras Peng bersayap emas pergi ke perlombaan surgawi untuk meminta Dewi Yunsi untuk menikah. Kakak laki-laki muda berambut emas telah meninggalkan wilayah ini untuk belajar melalui pengalaman dan tidak kembali selama ini. Dia pasti sudah kembali ke wilayah gurun sekarang. Si Hao juga sepertinya menyadari dengan cepat sosok seperti apa itu. Ketika dia bertarung melawan makhluk berdarah murni itu, Yunsi telah mengatakan sebelumnya bahwa hanya 1 atau 2 orang yang bisa bertarung melawannya. Hanya saja, kedua jenius itu telah meninggalkan wilayah ini, jelas orang itu memiliki semacam hubungan dengan Yunsi. Si Hao mengungkapkan ekspresi penasaran ingin bertarung dengan orang itu. Tiba-tiba gelombang energi yang berbeda naik, dan kemudian riak emas muncul. Beberapa orang lagi muncul di dalam taman. Yunsi, kita sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu baik-baik saja? Seorang pria muda muncul menatap Yunsi. Tidak ada hubungan antara aku dan kamu, kata Yunsi. Dia sekali lagi menggenggam lengan si Hao. Si Hao mengerutkan kening. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti. Yunsi tidak hanya menginginkan pelindung lengan itu kembali, dia juga ingin dibebaskan dari pria berambut pirang ini. Dia akan meminjam kekuatannya di sini. Tolong jangan datang mencariku lagi, kata Yunsi. Si Hao sebenarnya tidak ingin ikut campur, namun ketika harta berharga di telinga Yunsi, ia segera memeluknya dan menggigit telinganya sama seperti sebelumnya. Telinga Yunsi langsung merasakan sakit, wajahnya menjadi memerah karena marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dengan meminjam kekuatan si Hao, dia benar-benar akan menderita bencana ini, apalagi di depan mata begitu banyak orang. Semua orang tercengang. Mereka benar-benar melihat sesuatu seperti ini. Baiklah, mari kita pergi bersama. Anda dibawa kembali, burung merah besar berteriak keras dengan cara yang nakal. Dengan pipi memerah, Yunsi menatap ke arah burung merah besar. Setelah berteriak, dia kemudian melihat si Hao dan mengepalkan tinjunya. Dia tidak tahu apa hal terbaik untuk dilakukan di sini. Di sisi lain, sekelompok pemuda dari pegunungan surgawi tercengang. Ini adalah dewi yang mereka pegang erat di hati mereka, namun dia dipermalukan oleh batu kecil itu. Apakah kamu memprovokasi Gunung Peng kuno? Kata pemuda berambut emas sambil menatap kakaknya juga. Yunsi akan bergabung dengan rasku, namun kamu berani memperlakukannya dengan kasar, kata pemuda pirang itu. Ia melepaskan auranya membuat seluruh taman ini bergetar. Lalu mengapa aku mendengar Yunsi mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di antara kalian berdua? Si Hao bertanya. Jin Yunxiao, tidak ada apa-apa antara aku dan Gunung Pengmu, kata Yunsi lalu menatap si Hao dengan penuh kebencian. Wajah Jin Yunxiao menjadi jelek, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ia menatap dingin Yunsi dan si Hao, karena dia tidak yakin apa sebenarnya hubungan antara keduanya. Teman-teman Yunsi dari pegunungan surgawi juga bingung, bagaimanapun, mereka relatif lebih dekat dengannya. Jika Yunsi benar-benar harus memilih seorang suami, maka mereka berharap dia akan memasuki Gunung Peng. Di antara anak-anak muda yang berasal dari pegunungan surgawi, ada banyak pria yang memiliki kesan baik tentang Yunsi, memandangnya sebagai dewi mereka. Namun, melihatnya seperti ini membuat hati mereka jatuh. Saya tahu bagaimana saya harus memilih, dan saat ini, saya tidak ingin memikirkan masalah pribadi, kata Yunsi. Mereka semua hanya bisa menghela nafas.
Pilihan Peri Yunxi adalah pilihan terbaik bagi mereka. Ketika mereka melihat Si Hao, mata mereka tidak lagi galak. Lagi pula, dia digunakan seperti perisai dan tidak menimbulkan ancaman nyata. Wajah pemuda pirang Jin Yunxiao menatap dingin ke arah Si Hao, lalu berkata, "Batu kecil, meskipun kamu luar biasa, kamu tetap tidak boleh pergi terlalu jauh. Apakah batu kecil itu sesuatu yang bisa kamu panggil dengan santai?" Burung merah besar itu memarahi. Saat ini, kedua batu memiliki nada yang terdengar bagus, tetapi biasanya digunakan oleh generasi yang lebih tua dalam diskusi mereka. Mereka yang seumuran biasanya tidak akan langsung memanggilnya batu kecil. Jin Yunxiao bangga dan pantang menyerah segera mengeluarkan auranya. Burung merah besar itu sulit bernapas. Dengan kekuatannya saat ini, sangat sulit untuk menandingi makhluk berdarah murni yang terkenal. Bahkan singa berkepala 9 di sampingnya terkejut dan merasakan tekanan. Si Hao mendengus dingin. Orang ini berani mengambil tindakan di depannya dan tanpa pandang bulu merugikan orang-orang di sekitarnya. Ini adalah provokasi, dan dia tidak akan pernah mengabaikan hal seperti ini. Ia mengeluarkan auranya membuat pemuda itu terguncang. Pada saat ini, saudaranya Jin Yunteng akhirnya bergerak dan berkata, "Yunxiao, kamu tidak bisa bertindak kasar. Saudara Si adalah jenius surgawi di generasi kita, jadi bagaimana Anda bisa menantangnya? Di masa depan, tidak banyak orang yang bisa melawannya di dunia ini." Yunxiao masih tidak mau melepaskannya dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, Jin Yunteng hanya menatapnya sekilas, dan dia menutup mulutnya. Dia sangat menghormati kakak laki-lakinya ini dan tidak berani memberontak. Bagaimanapun, Yunxi dapat membuat keputusannya sendiri. Tidak ada orang lain yang berhak ikut campur, kata Jin Yunteng. Dia kemudian pergi tanpa mengambil tindakan. Ini membuat burung merah besar yang sedang menonton terdiam. Sangat kuat. Dia telah lama mencapai alam pengaturan formasi. Dia adalah sosok tingkat raja yang sangat muda, kata Si Hao. Jin Yunteng baru berusia 18 atau 19 tahun. Memiliki kultivasi semacam ini benar-benar mencengangkan, teman-temannya segera memperingatkannya untuk hati-hati. Si Hao mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Yunxi tidak pergi dan menawarkan beberapa syarat, namun pada akhirnya, semuanya ditolak. Si Hao dengan hati-hati memilih rumput spiritual dan bertukar dengan pemiliknya. Dia memperoleh beberapa hal di sini, memperoleh lebih dari 10 jenis obat spiritual yang dia butuhkan. Segera setelah itu, Huo Linger bergegas dengan antusias mengundang Si Hao, singa berkepala 9, dan yang lainnya untuk makan malam. Namun, ketika hidangan tertentu muncul, semua orang menjadi terpana. Apa ini? Telinga babi. Pelangi Luan tercengang. Hidangan dingin itu duduk di atas meja batu giok. Dibandingkan dengan hidangan daging lainnya, itu jelas sangat berbeda. Bukankah ada seseorang yang sangat suka memakan kuping? Itu disiapkan khusus untuknya, kata Huo Linger. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Si Hao merasa sangat malu. Ketika subjek ini diangkat lagi, dia tidak tahu apa yang benar untuk dikatakan. Yunxi juga tidak pergi dan juga diundang ke meja ini. Melihat adegan ini terlalu memalukan. Dia dengan penuh kebencian menatap Si Hao dan kemudian menatap Huo Linger tanpa ragu sedikit pun. Akhirnya, Si Hao mengucapkan selamat tinggal. Suasana ini membuatnya merasa sangat malu, ia ingin menjelajahi gurun, akhirnya mereka ikut bersamanya, baik Yunxi dan Huo Linger juga ikut pergi bersama mereka keluar dari ibu kota negara api. Setelah meninggalkan ibu kota, terlepas dari apakah itu singa berkepala 9, Huo Linger, atau yang lainnya, mereka semua berjaga-jaga. Mereka menerima kabar bahwa ada orang yang berkomplot melawan Si Hao, namun aula pembuluh di kota tidak mau berurusan dengan Si Hao. Ini membuat mereka bahagia. Pembunuh yang mundur secara alami adalah hal yang baik. Si Hao akan mengumpulkan obat untuk menerobos secepat mungkin. Kekurangannya saat ini adalah berbagai jenis obat spiritual. Negara api memiliki beberapa gunung dan sungai yang terkenal. Saya ingin secara pribadi memilih beberapa obat, kata Si Hao. Dia berkonsultasi dengan Huo Linger. Gunung dan sungai apa yang terkenal, tidak perlu pergi ke tempat-tempat itu untuk mengumpulkan obat-obatan spiritual. Cukup dengan membelinya langsung, Huo Linger memberitahunya, mereka akhirnya pergi ke ibu kota obat. Ibu kota obat adalah tempat yang sangat kaya dan terkenal. Tradisi mereka telah diwariskan sejak lama. Itu adalah kota kuno yang terletak tepat di perbatasan negara api. Banyak ahli pengobatan akan berkeliaran di sekitar tempat ini.
Rumor mengatakan bahwa ini adalah tempat kelahiran Dewa Obat, mereka menggunakan kulit Dewa Kekosongan yang dibawa Huolinger, mereka melakukan perjalanan melalui kekosongan dengan kecepatan kilat. Kalau tidak, bergerak sendiri pasti akan memakan waktu 1 atau 2 bulan, karena bumi yang besar ini terlalu luas. Binatang kosong itu langka bahkan selama era kuno. Terlepas dari apakah itu tulang atau kulit mereka semua bisa diubah menjadi artefak magis yang tak ternilai harganya. Mereka telah tiba di sebuah pegunungan. Awan dan kabut mengelilingi tempat ini, dan esensi spiritual berlimpah. Semua orang melihat ke arah Huolinger dan mengungkapkan keraguan mereka. Jaraknya terlalu jauh. Bahkan jika kita memiliki koordinatnya, itu masih belum bisa mengunci lokasi dengan tepat. Namun, seharusnya tidak terlalu jauh. Lihat, ada aroma obat yang samar-samar di dalam pegunungan ini. Itu berarti ada beberapa ladang obat di dekatnya. Mereka melangkah ke harta berharga mereka dan terbang keluar dari pegunungan. Mereka tiba di sebuah ladang, dan setelah bergerak selama beberapa ratus li, mereka dapat melihat sebuah kota kuno. Ini tepatnya ibu kota obat. Ada semua jenis ladang obat. Selain itu, ada juga serangga spiritual yang sangat langka dan makhluk lain yang bergerak di dalam obat-obatan lama. Di dalam ladang obat itu, ada kupu-kupu emas yang berterbangan. Sayapnya berwarna emas, dan panjangnya setidaknya 1 meter. Dalam spesies kupu-kupu, ada 2 yang sangat terkenal. Salah satunya adalah kupu-kupu iblis dengan kekuatan bertarung yang sangat menakutkan, dan yang lainnya adalah kupu-kupu obat emas yang memungkinkan obat-obatan spiritual tumbuh lebih baik. Bahkan kota itu penuh dengan ladang obat, dan ada formasi yang diletakkan di sekitar mereka. Formasi ini mengumpulkan energi spiritual dari semua sisi ke bumi obat untuk memelihara tanaman obat ini. Dewa obat lahir di sini, dan pada akhirnya, dia juga mati di sini. Tubuh esensi spiritualnya mengandung atribut obat, dan pada akhirnya, itu berubah menjadi hujan spiritual yang tersebar ke tanah ini. Mereka mendekati kota kuno dengan beberapa tembok yang sudah runtuh dan terbuka lebar begitu saja. Namun, kota itu sangat hidup. Itu tidak sepi sama sekali. Begitu mereka tiba di kota kuno, gelombang aroma obat yang kental menyerang lubang hidung mereka. Aura obat spiritual termasuk dalam wewangian ini, membuat mereka merasa agak nyaman. Ada pohon kuno di sisi jalan utama kota. Ramuan spiritual ini telah hidup selama 5.000 tahun. Pada akhirnya itu tidak berubah menjadi obat surgawi, tetapi secara bertahap menumbuhkan spiritualitas dan menjadi pohon obat, mereka memperoleh baptisan cairan kesusahan surgawi. Ini memungkinkannya untuk bermutasi dan berubah menjadi bentuknya saat ini. Si Hao secara alami tahu betapa berharganya cairan kesengsaraan petir. Saat itu, di dalam paviliun mending surga, leluhur tua Mu Yan mengajarinya teknik kilat. Selain itu, demi Si Hao, tetua membawanya ke langit hujan untuk memperbaiki cairan kesengsaraan petir ini. Itu sangat berbahaya dan sulit didapat. Sebelumnya, bahkan leluhur tua Mu Yan hanya berhasil memperbaiki setetes pun, mereka mengamati pohon itu dengan hati-hati. Selain obat spiritual ini, pohon itu juga tersebar di beberapa cabang berkilau. Itu menyentuh tubuh mereka dan melepaskan cahaya warna-warni. Huolinger menjelaskan, siapapun yang memasuki ibu kota obat akan diperiksa oleh pohon obat spiritual. Itu bisa melihat melalui kejahatan apapun yang tersembunyi. Singa berkepala 9 itu mengangguk dan berkata, aku juga pernah mendengar ini. Selain itu, saya pernah mendengar bahwa kuncup bunga di pohon obat spiritual ini adalah yang kedua setelah obat suci. Kalian semua sepertinya tahu sedikit, seseorang dari samping tertawa dan berbicara. Sayangnya, setiap tahun, pohon obat tua hanya menghasilkan beberapa bunga. Setiap kali, mereka akan dilelang dengan harga yang luar biasa. Orang normal tidak akan pernah bisa membelinya, orang lain menghela nafas. Benar saja, hanya ada beberapa kuncup bunga di pohon itu. Warna mereka semua berbeda, dan mereka berkilau cemerlang saat mereka melepaskan pancarannya. Saat memasuki kota, Si Hao merasa seolah-olah ada terlalu banyak hal menarik untuk dilihat. Ada semua jenis jamu, dan berbagai aroma jamu dicampur bersama. Di tempat ini, kamu harus pandai membedakan mana yang asli dan palsu. Seseorang harus dengan hati-hati membedakan keduanya, seseorang mengingatkan. Anak muda, pernahkah kamu mendengar tentang menembus kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu? Kupu-kupu obat emas ini masih dalam tahap masa kanak-kanak, belum mengalami transformasi apapun. Penatua itu semua tersenyum.
Siapa yang kamu bodohi? Kamu bahkan berani membodohi orang lain dengan 2 serangga, burung merah besar itu tidak yakin. Mereka tidak tinggal di sini dan melanjutkan perjalanan mereka. Segera setelah itu, mereka berhenti lagi dan melihat ke arah tanaman obat yang aneh. Ada ladang obat kecil di sini, ada tanaman anggur kuno. Di atas pohon anggur kuno ini, ada bunga berbentuk kuali obat. Itu adalah perunggu yang melepaskan api dan memperbaiki obat. Seorang wanita yang lebih tua menjelaskan, ini adalah tanaman obat suci ibu kota obat. Bunga yang dihasilkannya seperti kuali tembaga, dan bahkan telah menyerap segumpal api surgawi yang turun dari surga, memungkinkannya untuk mengubah dan akhirnya mengembangkan spiritualitas. Itu dapat membantu seseorang memperbaiki obat. Mereka merasa semakin seperti itu sangat misterius. Mereka ingin tinggal di sini sebentar dan dengan hati-hati menjelajahi tempat ini. Kalian semua datang pada waktu yang tepat. Segera, mungkin ada harta kuno tertinggi surgawi yang akan muncul. Ini adalah kesempatan besar yang layak untuk dilihat, kata wanita itu.